Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri wasantria sadaya jamaah anu nyakseni dina ieu waktos, insyaallah urang ngabahas salit perkawis garapan dina salah sawios kitab nyaeta dina kitab tafsir Ayatul Ahkam jilid hiji nu sifatna tematik nu bade dibahas nyaeta perkawis tentang perubahan arah kiblat. Secara garis besarnya bahwa terjadi pergantian perintah dikawitna perintah A jadi perintah B. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dina ayat anu ka-143 saur Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Samodelkeun kitu saur Allah kami ngajadikeun aranjeun umat anu sineger tengah. Keur naon ku Allah dijadikeun umat anu sineger tengah litakunu syuhada 'alan nas supaya aranjeun jadi saksi keur manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida jeung supaya bukti rasul ka aranjeun teh nyaraksi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha jeung teu pati ngajadikeun kami kana kiblat anu bukti aranjeunna tepan eta kiblat asalna illa lina lama mayyat tabi'ur rasula mimma yanqalib ala aqibai, supaya saur Allah teh kami apa sahajama anu berbelot bener anu mengikuti ka Kangjeng Nabi jeung sahajama nu berbelot kembali kana keimanan samemehna. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah jeung teu bukti eta katangtuan teh huku dosa kembalina teh kaasupkeun dosa anu gede kecuali kerejama nu geus meunang pituluh di Allah tapi berbelot kana agama nu samemehna maka kaasupkeun dosa gede keur eta jalma atawa dibahasakeun murtad. Wa makana Allahu liyudi'a imanakum jeung teu bukti Allah rek moporekeun kana iman aranjeun innallaha raufur rahim. Sanyana Allah dat anu maha welasan tur maha asihan ka jalmi-jalmi. Wajhul munasabah bainal ayat cara merepresentasikan atanapi muncek bahasana maha ngahubungkeun antawis ieu ayat teh kana sholawatullahi alaihi wa huwa bi Makkah yastaqbilu baital maqdis bis sholat. Kanjeng Nabi teh ngalaksanakeun salat ka Gusti Allah anjeunna di Mekah madhep ka Baitul Maqdis nalika keur salatna. Kama kana anbiya Bani Israil yaf'alun sebagaimana yang diperbuat oleh
Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, bahwa mereka melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Walakinnahu kana yuhibbu istiqbalal Ka'bah. Akan tetapi Nabi lebih menyukai beliau melaksanakan sholat menghadap ke arah kiblat. Jadi Nabi teh lebih resep kene yang hareup ka kiblat daripada ka Baitul Maqdis. Kunaon li annaha kiblatun abihi Ibrahim, karena Ka'bah teh logikana alasanana Nabi leuwih resep ka Ka'bah teh sabab eta Ka'bah kiblat nu jadi nenek moyangna nyaeta Nabi Ibrahim. Geuning kapan Kangjeng Nabi teh turunan ti Nabi Ismail, nyaeta turunan kene ti Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa qad ja'a bi ihya'i millatihi, jeung Nabi datang gitu moti Kangjeng Nabi dipiwarang dijantenkeun Rasul, dijantenkeun Nabi teh keur ngahirup-hirup agama Nabi Ibrahim anu di Mekah geus terjadi perbelotan jeung nganyar-nganyar kana dakwahna. Nah, maka kusabab kitu Nabi resep keneh mengikuti agama nenek moyangna nyaeta Nabi Ibrahim daripada mengikuti nabi-nabi nu sanesna. Wali annaha aqdamul kiblaten, jeung karana Ka'bah teh yang paling pertama dari dua arah kiblat dibandingkeun Ka'bah jeung Baitul Maqdis, maka langkung dipayun keneh Ka'bah dijantenkeun arah salat. Wa qad kana yahudu yakun, dan yang menjadi motivasi lain kenapa Nabi ingin menghadap ke arah kiblatnya ke Ka'bah, sabab orang-orang Yahudi aya nu ngobrol biasalah nu nyinyir merenya ka Nabi. Sawer Yahudi yukhalifuna Muhammad fi dinina wa yattabi kiblatana. Muhammad itu tidak sama agamanya dengan kita, akan tetapi kenapa dia mengikuti Ka'bah kita, mengikuti kiblat kita? Walau dinana lam yadri aina yatawajahu fi sholatihi. Sebetulnya lamun teh mah lain agama urang, mencek bahasa Sunda mah walau kalau saja memang dia berbeda agama dengan kita, kenapa itu harus sama arah kiblatnya? Mun arek ogenan muncik Sunda nama atuh kudu beda arah kiblatnya. Pakarihan Nabi al-baqau ala kiblati, maka karena alasan tersebut, mendengar cibiran tersebut, Nabi tidak merasa enak, maka Nabi tidak suka melaksanakan ibadah sholat menghadap ke kiblat mereka, yaitu ke Baitul Maqdis. Sehingga dalam ayat tersebut menunjukkan sengaja motivasinya karena ada Nabi menginginkan perubahan, sehingga dalam diriwayatkan diceritakan kepada malaikat Jibril, waditu law annallaha sarrafani an kiblatil yahudi ila ghairiha. Hayang ting cenah Jibril kuring teh gitu, lamun teh ama Allah ngagantikeun mengkolkeun maliengoskeun kuring tina kiblatna Yahudi kasalian ti kiblat Yahudi, hayang teuing dipinahkeun ti Baitul Maqdis teh dipinahkeun ka Ka'bah. Wa ja'ala Rasulullah jadi munadri ila sama rojaan ayatiyahu ayatiyahul wayu bitahwilil kiblat ila Ka'bah, sehingga berbuat Kangjeng Nabi teh yaitu ningalikeun manjangkeun paningali tangah we kita Rasul teh ngadadaguan naon wayu sugan we atuh diturunkeun wayu cenah Rasul teh tangah we kaluhur, berharap bahwa Allah menurunkan wahyu untuk memindahkan arah sholat yang tadinya ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Maka sabab nuzul ayat ini diceritakan, ditakhrij oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Baro bin Ajib, anna nabiyya kana awwalu ma nazala al-Madinah nazala ala akhwalihi minal ansor wa nausala ila Baitil Maqdis sitata asyara syahron. Diceritakan bahwa Nabi ketika hijrah ke Madinah pertama kali Nabi bertempat di saudara-saudaranya gitu. Ya dari golongan Ansor.
Maka Nabi melaksanakan sholat menunjuk atau mengarah ke arah Baitul Maqdis kurang lebih sekitar ya 16 bulan. Jadi 16 bulan Kangjeng Nabi teh ngalaksanakeun sholat di sabada hijrah ka Madinah teh 16 bulan lamina. Wa kana yajibu antakuna kiblatu ilal bait wa annahu sholla awala sholatin shollaha sholatal asri. Dan cek paribasana ngagetkeun gitu nya, membuat kaget kepada Nabi bahwa dia dipindahkan sholatnya setelah penungguan lama hampir 16 bulan, geus 16 bulan ngadadaguan menyari tangahna 16 bulan mah beunanya. Waktu kesempatan ada cerita dari orang Yahudi bahwa mereka menginginkan mencibir kepada Nabi, katanya berbeda agama tapi kenapa arah kiblat ikut-ikutan. Seharusnya ya sama, gak boleh ikut-ikutan. Nah, kusabab itunya selama 16 bulan Nabi menunggu, akhirnya ketika pas pertama sholat asar, Nabi tengah-tengah sholat diberi perintah untuk berpindah arah sholatnya dari Baitul Maqdis menuju atau mengarah ke arah kiblatnya ke Ka'bah. Pahoroja rajulun mimman kana sholat ma'ahu pamaro ala alil masjid wa hum raki'un. Maka keluarlah seorang sahabat di sebagian jamaah yang mengikuti sholat beserta Nabi. Kemudian melewati orang-orang yang lagi sholat. Bahkan di sini wahum rokiun, mereka sedang kondisi ruku. Pakola ashadu billah laqad sholaitu ma'an nabi kibala Ka'bah. Kata seorang sahabat yang keluar dari masjid, saya bersaksi terhadap Allah, sungguh saya telah sholat beserta Nabi barusan mengarah ke arah ke Mekah. Padaru kama hum kibalal bait, maka tinggalkanlah sebagaimana mereka mengarah ke Baitul ke Baitul Maqdis. Tinggalkan seperti mereka yang mengarah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu maksudnya adalah kepada humnya adalah ke orang-orang Yahudi. Wa kana alladzi qad mata alal kiblat qabla antawa qoblal bait rijalan kotalu lam nadri manakulu pihim. Nah, bagaimana kondisinya? Timbul pertanyaan dari sahabat yang mereka mati sebelum dipindahkan arah kiblatnya. Jadi timbul pertanyaan seperti ini, kumaha Gusti Rasul mentiang mah ieu pancena can dipindahkeun arah kiblatna masih kene ka Baitul Maqdis kaburu maot. Nah, kumaha salatna? Nah, kudu pangodoankeun. Nah, kudu dipidiahan merenya. Nah, batal ibadah sholatnya. Maka sehingga dalam ayat tersebut ada ayat, ada lafaz wa ma kanallahu liyudi'a imanakum. Allah tidak akan memandang sebelah mata terhadap perbuatan ibadah sholat yang telah meninggal di sebagian kalian. Jadi sholat nu geus tila aranjeun nu sholat tila teu kudu dikodoan salila 16 bulan. Nya tinggal kalikeun 16 bulan bereuna 30 poe kali 5 nya 150 kali 10 nya 1.500.000 ditambahan deui meureunana genep bulan. Wah, geus kahitung sabaraha waktueun. Maka Allah mengisyaratkan dalam ayat tersebut wa ma kanallahu liyudi'a imanakum. Allah tidak akan memandang sebelah mata terhadap iman kalian, yang maksudnya adalah peribadatan sholat kalian ketika masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi kita tarik kesimpulan dalam ayat di sini menunjukkan ada beberapa hukum yang dalam beberapa hukum tersebut al-hukmul awal mal muradu bil masjidil haram fil Qur'anil Karim. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram dalam Al-Qur'anul Karim?
dalam ayat tersebut apa maksudnya? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat pertama al-awwal al-Ka'bah. Yang dimaksud Masjidil Haram di sana adalah Ka'bah. Sesuai dengan firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Nah, sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Yang kedua, yang menceritakan Masjidil Haram maknanya itu adalah al-masjidu kullu, yaitu masjid semuanya. Maksudnya semuanya itu sholatu fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masiwahu illa Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali sholat di selain masjidku, kecuali di Masjidil Haram. Ada lagi hadis tusaddur rihal ila salasati masajid. Nah, dalam hadis yang lain mengatakan jangan terlalu memaksakan berangkat kecuali ke tempat 3 masjid tersebut. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini yang biasanya orang-orang yang tidak suka ziarah kubur biasanya menggunakan hadis ini untuk yang ditekankan jangan memaksakan berangkat kecuali terhadap 3 masjid ini. Jadi mafhum mukhalafah dari hadis tersebut. Jadi kalau hanya cuma ziarah kubur, buat apa maksain diri ngumpulin biaya 500.000, 600 kata mereka. Walaupun itu kan ini dalilnya bukan berhubungan dengan masalah ziarah kubur. Jadi tidak bisa Anda menggunakan seenak dewe, menggunakan hadis tentang perubahan sholat ataupun bab masalah sholat menggunakan dalil untuk menghantam ziarah kubur. Nah, kemudian hukum yang kedua dari ayat di sini, hal yajibu istiqbalu ainil kiblah ainil Ka'bah am yakfi istiqbalu jihatiha. Yang jadi timbul pertanyaan dari ayat ini, apakah wajib menghadap terhadap datiahnya itu Ka'bah, apakah cukup ke arahnya saja gitu. Jadi nah kudu kana datiahna eta Ka'bah atawa ke arahna wungkul. Istiqbalul kiblat fardhu min furudis salat. Menghadap ke arah kiblat adalah salah satu keparduan daripada keparduan salat. La tasihu as-salatu biduni, tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Illa maja fi salatil khaufi wal fazi, kecuali yang diperbolehkan adalah ketika melaksanakan salat khauf dan salat ketika ada permasalahan. Wafi sholatin nafilah ala daba awis sapina, ataupun ketika sholat dalam sholat sunat menggunakan kendaraan ataupun menggunakan perahu. Jadi itu boleh dalam sholat sunat menghadap kemana saja. Nah, dalam permasalahan ini gitu, wahada la khilafa fihi bainal ulama, innamal khilafu hal wajibu istiqbalu ainal Ka'bah am istiqbalul jihah. Di sini sebetulnya tidak ada permasalahan yang besar, akan tetapi permasalahan terjadi apakah yang jadi wajibnya itu menghadap ke datiahnya Ka'bah atau hanya cukup ke arahnya. Nah, yang pendapat pertama, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, ila annal wajiba istiqbalu ainal Ka'bah. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yang jadi wajib itu adalah menghadap ke datiahnya Ka'bah. Jadi harus lurus gitu menurut Syafi'iyah. Ini loh Syafi'iyah loh, bukan Imam Syafi'i. Berarti kebanyakan Syafi'iyah berpendapat harus ke datiah. Maka padom ataupun kompas digunakan untuk membimbing arah kita supaya lurus ke datiahnya Ka'bah. Nah, tetapi menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, yang wajib itu hanya menghadap ke arah Ka'bah. Gitu. Hadai dalam yakun. Nah, ini pun apabila orang yang sholat tidak menyaksikan ke Ka'bah, seperti orang Indonesia kan tidak bisa melihat secara utuh
tong boro-boro ka Ka'bah ayeuna ka Bandung oge teu kaciri gitu. Maka orang yang jauh dari kota Mekah, jauh dari Ka'bah, cukup kata Hanafiah dan Malikiyah menghadap ke arahnya saja. Adapun kalau dia bisa menyaksikan faqad ajma'u annahu la yuji ila isobatu ainal Ka'bah. Apabila dia bisa menyaksikan Ka'bah, maka sudah sepakat para ulama tidak sah baginya kecuali harus mengenai datiannya Ka'bah, kudu pas karena datiana Ka'bah. Mana letak perbedaan antara pendapat pertama dan yang lain? Letak perbedaan labu dalil musyahidi min isobatil ain. Berarti yang bisa ditarik kesimpulan bagi orang yang menyaksikan langsung, orang Mekah misalnya, harus benar-benar menghadap ke arah Ka'bah. Berarti orang yang tidak benar-benar melihat Ka'bah diperbolehkan berdasarkan jihad, karena Ka'bah kalau secara hitungan aslinya terjadi beberapa perombakan. Seperti pada zaman Nabi Ibrahim ketika diutus oleh Allah ke Mekah untuk memperbaiki Ka'bah, karena Ka'bah tersebut telah terjadi kerusakan karena tergenang banjir sehingga terjadi kerusakan. Sehingga Ka'bah pun otomatis bangunannya dibimbing pembangunannya oleh malaikat. Utusan setelah itu mungkin terjadi lagi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Ketika menempatkan Hajar Aswad, itu terjadi perubahan. Jadi yang tadinya posisi Ka'bah besar diperkecil lagi. Maka Ainul Ka'bah sebetulnya sudah tidak utuh seutuh-utuhnya. Maka untuk orang-orang yang jauh boleh mengikuti pendapat madhab yang lain, yaitu madhab Hanafiah. Kalau betul padomnya atau betul datiannya, maka otomatis nggak apa-apa berpendapat mengikuti sholat untuk ke datiahnya Ka'bah. Bagaimana kenapa mereka berbeda pendapat antara Syafi'iyah dan Hanabilah? Dari mana letak perbedaan mereka menurut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau Syafi'iyah dan Hanabilah, pengikut-pengikutnya berpendapat harus kepada datiahnya Ka'bah sesuai dengan dohir ayat Al-Baqarah ayat 144, pawali wajhaka satrul masjidil haram annal murada min satri al-jihadul muhadiyah, gitu. Yang dimaksud dengan saturun di sana adalah arah yang betul-betul pas, gitu. Nu malempengan muncik bahasa Sunda mah tuh. Kudu bener-bener pas, berarti Ainul Ka'bah cek sapinya berdasarkan satrul masjidil haram. Adapun hukumnya menurut hadis di sini, hukumnya adalah menurut ayat di sini hukumnya istiqbalu Ainul Ka'bah wajibun, gitu. Menghadap ke datiannya Ka'bah hukumnya wajib. Adapun dari sunat dari sunnah dikayatkan ketika Nabi datang ke Baitullah berdoa di sekitarnya, walam yusolli hatta kharaja minhu, tidak sholat sehingga Nabi keluar dari bait di sana, maksudnya adalah Ka'bah. Jadi Nabi pernah melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Ketika Nabi memang berkeinginan melaksanakan sholat di dalam Ka'bah, tapi setelah keluar dari Ka'bah justru Nabi menangis dalam beberapa riwayat yang lain. Kenapa? Dikhawatirkan bahwa sholat di dalam Ka'bah merupakan sunnah. Ka'bah yang orang Indonesia nuek ibadah haji, yang sholat di jero Ka'bah dah kasupkeun sunnah. Komo lamun diwajibkeun, wajib kudu sholat di jero Ka'bah, budal kabeh. Maka Nabi ketika keluar dari Ka'bah justru Nabi kelihatan raut mukanya berubah, gitu. Karena dikhawatirkan bahwa sholat di dalam Ka'bah diikuti oleh umatnya. Setelah itu barulah sholat 2 rakaat. Nah, itu diantara beberapa ayat bagi kita orang-orang Indonesia yang kebetulan jauh dari Ka'bah, jauh dari Mekah, yaitu
secara kalau bisa Ainul Ka'bah kita laksanakan berdasarkan panduan alat-alat yang canggih. Kalau memang kebetulan kita di luar masjid, kita bisa mengikuti pendapat imam atau pendapat Hanabila ataupun pendapat-pendapat Malikiyah, Hanafiyah dan Malikiyah yang memperbolehkan ke arahnya. Karena kalau dihitung-hitung kan lebarnya Ka'bah tidak begitu besar. Kalau ke Mekah jadi kalau mengarah ke Mekah mungkin lebih kuat, tapi kalau mengarah ke Datia Ka'bah, orang yang paling jauh yang mungkin dikhawatirkan. Jadi kalau terjadi gempa atau guncangan guncangan di kerak bumi ataupun lini mencek orang Sunda, jangan terlalu panik sehingga terlalu sering menghitung arah sholat. Jadi gambaran dunia gede gitu, yang mengikutilah pendapat yang membolehkan ke arah Ka'bah, tidak ke datiahnya Ka'bah. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada pembahasan atau pembacaan yang kurang pas, hanya berbagi keilmuan. Kalau itu juga betul, kalau salah mohon koreksinya dengan cara yang lebih bijaksana. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.